Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hai guys, kembali lagi bersama Bimek. Kali ini Bimek akan mencoba dibersihkan baut shift cover CVT-nya dan cover velocity-nya. Jadi yang dibersihkan kali ini dalam video ini adalah bautnya ya guys. Kalau CVT dan velocity dalam video ini sudah selesai membersihkannya, dan lagian di video-video sebelumnya kita sudah membuat pembersihannya. Oke, ini bautnya. Kalau ini baut cover CVT ya, ini kotor sekali guys, kita harus bersihkan. Ini warnanya sampai putih nih karena kena air dan debu ya. Ada satu nih kotor sekali, maka di kesempatan ini kita akan mencoba bersihkan dua. Ini juga kotor sekali ya, dua. Nih kotor tiga. Oke, di cover velocity itu ada 9, tapi kalau cover CVT itu ada 10 plus 2. Yang dua agak pendek ya. Jadi 10 plus 2, 12. Yang dua bautnya agak pendek sedikit. Oke, nanti kita akan bersihkan ya guys. Ini akan kita bersihkan supaya lebih bersih, supaya tidak selek. Nah, ini kita masukkan dalam tempat ini. Nanti kita coba menggunakan oli ya guys. Ya, oli ini kebetulan pakai oli motul yang kemarin, yang sisa tidak dipakai. Ya, biasanya kalau di bengkel-bengkel itu membersihkan ini menggunakan bensin ya guys ya. Karena bensinnya tidak ada, masih dipakai, maka kita menggunakan oli. Tidak apa-apa guys, oli juga bagus. Lagian baut ini kalau kena oli itu kan akan lebih licin, kemudian tidak berkarat. Tentunya nanti juga akan dikeringkan ya guys ya. Oke, itu sedikit informasi. Nah, ini kita Bimek menggunakan olinya oli motul guys, yang kemarin sempat kita bahas di video sebelumnya. Oke, oli motul, oli mesin, kemarin juga sudah kita review. Bagus sekali dalam penggunaannya, Bimek semakin enteng tarikannya. Nah, ini tadi pagi atau tadi sebelumnya sudah kita bersihkan. Ini sebenarnya tinggal memasang ya guys ya. Tetapi melihat kondisi bautnya begitu kotor, maka kita akan bersihkan bautnya supaya lebih bersih. Oke, yang hitam ini tadi yang baru saya masukkan ini tadi adalah baut cover velocity. Oke, kita tuang lagi, kita tambahkan olinya ya, kita campur nggak apa-apa, kemudian kita bersihkan satu demi satu. Kita coba bersihkan dengan menggunakan tangan ataupun tisu. Oke, coba ini kita lihat. Nah, situasinya seperti ini, kondisinya seperti ini, banyak kotoran. Baru 2 bulan yang lalu kita lepas, kita buka. Yang di video sebelumnya kita bersihkan CVT dan velocity, kalau tidak salah 2 bulan yang lalu. Tapi ini setelah kita bongkar lagi hari ini, ternyata bautnya kelihatan kotor sekali guys. Maka tidak ada salahnya kalau ini harus dibersihkan. Mungkin kalau teman-teman punya cara lain, silahkan monggo, tapi kali ini Bimek
bautnya dibersihkan menggunakan oli ya. Ya, coba kita cek satu-satu dengan menggunakan tisu ya guys ya. Oke, kita akan coba menggunakan tisu. Oke, sebelum menggunakan tisu pakai tangan dulu ya. Satu-satu ini masih direndam. Oke, karena kena mungkin air gitu ya, dia merembes masuk akhirnya berkerak. Putih ini belum menjamur sih sebenarnya, tapi belum, bahasa Jawanya belum nayeng ya, tapi mengantisipasi itu maka akan lebih baik kali ini kita sekalian bersihkan. Nah, ini ada putih-putihnya, coba kita gosok. Oke, ini juga ada yang kondisinya masih lumayan bagus, ada yang sudah agak lumayan kotor, maka kita harus bersihkan satu-satu. Ya kita manjakan dengan oli motul ya guys. Dengan oli motul, dengan oli mesin ini guys. Tidak apa-apa, kita gunakan aja sedikit saja. Berbagi ya, berbagi pada bautnya, baut CVT dan baut velocity, baut cover ya guys ya. Ini yang saya pegang, ini adalah baut cover CVT. Jumlahnya ada 10 plus 2, 10 yang panjang, 2 yang pendek, agak pendek. Yang pendek itu yang mengkaitkan cover velocity dan cover CVT. Itu agak pendek, ada 2 guys. Ada 2. Yang 2 itu kelihatannya kunci 10, sedangkan yang CVT ini kunci pas 8. Jumlahnya 10 ya guys ya. Oke. Kalau yang velocity jumlahnya 12, yang warnanya hitam. Oke. Mungkin suatu saat, mungkin ya guys ya, nggak apa-apa berandai-andai, merencanakan, bermimpi itu boleh ya. Mungkin suatu saat yang bautnya velocity bisa kita ganti, yang warnanya hitam itu, yang ori dari Yamaha, mungkin suatu saat kita ganti dengan warna apa nanti sesuai keinginan Bimek ya, nanti warnanya apa disesuaikan. Mungkin biru guys, mungkin biru. Oke ya, biar menyesuaikan lampu belakangnya. Lampu belakang yang pakai JPA kan warnanya biru. Oke, belum kita konten ya warna JPA. Sudah terpasang tapi belum kita konten. Nah, nanti sekalian ya guys, suatu saat semoga bisa segera kita konten untuk JPA belakang warna biru dan depan juga warna biru tapi bukan JPA. Sementara menggunakan luminos guys. Ya, dan stop lamp sen depannya juga sudah diganti menggunakan yang model smoke. Jadi bolamnya kelihatan, kalau smoke kelihatan, LED-nya kelihatan ya guys ya. Ya, sementara pakai itu. Mungkin suatu saat pakai biru guys ya. Sementara ini menggunakan ini yang ori,
menggunakan yang hitam. Oke, itu guys. Nah, ini sudah lumayan, maka kita keringkan dengan menggunakan tisu. Nah, oke, ini satu-satu. Nah, ini lumayan guys. Tadi ada kerak putih-putih gitu ya. Air itu biasanya. Air kalau lama kena material seperti ini ya, baut seperti ini, akhirnya dia ada meninggalkan kotoran putih gitu. Oke, maka saat ini harus kita bersihkan. Ya, kenapa harus dibersihkan? Ya supaya bersih. Karena kelihatannya ini hal sepele, tetapi tanpa baut part-part kita di BMX tidak akan bisa menempel dengan baik. Jadi baut juga harus mendapatkan perhatian khusus, karena ini sebenarnya adalah bagian penting dari sebuah rangkaian ya. Nah, kalau ini sampai kotor dan kemudian nanti slack tidak bisa dibautkan, ya akhirnya tidak maksimal dan part-part tersebut tidak bisa menempel dengan baik. Maka akan lebih baik jika baut-baut tersebut juga diperhatikan untuk kebersihannya supaya dapat berfungsi dengan baik menjalankan tugasnya. Begitu guys. Saya yakin Anda sekalian yang melihat video ini juga setuju jika baut-baut di motor itu juga harus diperhatikan. Karena itu merupakan sebuah rangkaian yang mempunyai tugas sendiri-sendiri, kelihatannya kecil tapi itu sebenarnya adalah sangat besar ya, fatal sekali. Tanpa baut maka part-part itu tidak bakal menempel dengan baik di bagiannya. Begitu guys. Oke, kita lanjut. Ini masih ada beberapa yang menempel. Saya coba bersihkan dengan kuku. Oke. Masih tetap semangat guys. Oke. Ini sudah sampai baut keempat. Tadi ada berapa guys? 10 ya, 10 plus 2, 12 berarti. Oke, pelan-pelan kita bersihkan lagi. Ini menggunakan tisu kering maupun tisu basah ya guys. Sesuai selera aja menggunakan apa gitu ya. Menggunakan kain juga boleh. Tapi ini sementara saya adanya tisu, saya menggunakan tisu. Oke guys. Begitu. Terus pelan-pelan. Nah, lumayan bersih daripada yang tadi ya. Oke guys. Terus berproses, nikmati prosesnya, lakukan dengan semangat supaya maksimal hasilnya guys. Oke. Ya. Cukup 6 ya, ini sudah sampai baut ke 6. Oke. Masih ada beberapa kotoran yang menempel. Coba geser pak dengan menggunakan kuku. Oke. Yang penting dratnya masih aman guys. Masih bagus. Supaya tidak terjadi korosi ataupun bahasa Jawanya nayeng ya, korosi itu. Ya, ini baut berikutnya. Dan BMX ini sudah 1 tahun lebih, itu belum pernah servis CVT, baru
tapi 2 kali ini sudah saya bongkar sendiri, bersihkan sendiri. CVT-nya masih rasanya masih enak, tapi nanti suatu saat pasti akan kita upgrade ya guys ya. Menggunakan apa nanti ya, masih dalam angan-angan. Nanti semua per CVT-an kirian juga akan kita rombak sesuai dengan kebutuhan. Oke ya. Kalau ini masih standarnya masih enak, belum kemurahan Tuhan, belum merasakan adanya gredek gitu ya. Teman-teman di yang punya all new NMAX keluarnya kalau tentang per CVT-an kirian itu katanya gredek. Kemurahan Tuhan ini belum, jadi belum kita ganti ya. Nanti nah ini agak pendek ini. Kalau ini panjang, yang satunya tadi agak pendek. Oke ya. Kelihatan ya. Sepersekian mili itu tadi. 1 senti atau setengah senti gitu ya. Yang satunya, yang 2 itu. Oke. Begitu guys. Mungkin kalau teman-teman yang menggunakan all new NMAX mau berbagi tentang kirian atau per CVT-an, silahkan nanti komen di bawah ya guys ya. Kita saling sharing, kita saling berbagi, karena pengalaman dari teman-teman itu akan sangat berguna masukannya buat BMAX juga gitu guys. Oke, masih dalam proses pembersihan. Nah ini oh yang saya pegang ini adalah yang baut 10 guys. Ini yang agak pendek. Oke ya, ini yang nempel antara cover CVT dan cover velocity. Ada 2 baut. Nah ini ya, dan yang satu ini. Nah ini juga. Ini kalau nggak salah ini bautnya baut 10 ya guys. Itu bautnya 10. Nah panjangnya agak sedikit pendek dibandingkan yang cover untuk cover CVT aslinya. Nah ini agak pendek karena memang posisinya tidak begitu dalam. Kalau yang lain nancapnya terlalu dalam. Begitu guys. Nah ini dia. Dan yang terakhir ini masih. Dan yang terakhir nanti itu adalah tetap yang panjang. Ini yang panjang ya. Ada 10 sekali lagi diingat-ingat. Oke. Oh ya guys, kenapa ini yang baut ada 8 itu baut cover CVT-nya tidak dibersihkan sekalian? Iya tadi lupa masukkan tadi guys. Oke, itu tak ada karetnya, dan suatu saat kita bahas tentang baut khusus cover CVT yang warna untuk yang hitam itu ya, untuk plastiknya itu ya. Itu harus hati-hati kalau pas buka. Harus awalnya menggunakan dry ketok itu, kalau enggak gampang jebol. Maka akan lebih baik itu diganti juga dengan model yang model kunci L atau kunci apa gitu ya. Kalau pakai itu pun boleh, tapi harus hati-hati. Kalau BMAX sementara ini saya bukannya pakai dry biasa, tapi dulu di bengkel resmi Yamaha saya minta tolong mekaniknya nguncinya jangan terlalu kencang, sehingga nanti ketika saya buka menggunakan dry biasa itu bisa.
dan pernah parah sekali guys, itu sempat slack juga dol, makanya hati-hati, bahaya itu. Suatu saat kita konten ya guys, mungkin juga kita akan ganti. Kenapa harus ganti? Permasalahannya itu banyak kejadian yang tidak memperhatikan baut untuk cover CVT yang hitam itu ya, yang hitam. Kalau yang ini kan cover CVT crankcase-nya yang warna silver. Itu yang plastik itu bahaya, bentuknya itu kan pakai tray-nya harusnya tray ketok ya tray kembang itu ya, tapi itu mudah rompal, mudah cuil, mudah rusak, sehingga akan bahaya jika nempel dan tidak bisa dibuka. Itu terkadang yang sudah parah itu covernya harus sampai dijebol-jebol gitu ya. Kalau teman-teman bisa melihat di YouTube di channel yang lain, itu mengerikan. Maka suatu saat kita akan juga konten untuk antisipasi supaya tidak terjadi hal itu. Oke guys, sampai lupa ini sampai tahap apa. Oke, ini karena sudah bersih, sementara ini kita keringkan ya guys. Kita jemur beberapa saat di bawah terik sinar matahari. Kemudian nanti setelah itu kita siap pasang untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Oh ya, ini sudah urut. Kalau dari kanan pemirsa itu berarti yang dua dari kanan itu yang saya sebut tadi, dua kecil itu, kemudian selebihnya yang panjang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, bener 10 plus 2. Kalau yang cover untuk cover velocity 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yang warna hitam. Oke, mungkin itu guys. Jadi agak panjang ya videonya, tapi sambil ngobrol mengenai perbautan. Oke, bagi teman-teman yang belum like, belum subscribe, mohon dengan sangat bisa like, subscribe, dan tentunya bisa share juga, sehingga satu lagi bunyikan loncengnya, dan jika ada video-video terbaru dari Bimek bisa mengikuti, tinggal pencet aja ya guys. Oke, sementara itu guys, untuk pemasangannya tidak usah kita video karena di video sebelumnya semua sudah kita videokan. Oke guys, sampai di sini dulu. Tetap jaga kesehatan. Semoga selalu semangat terus. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Terima kasih guys. Kembali lagi suatu saat nanti bersama Bimek. Dadah, see you.